Kita udah ngelewatin perjalanan yang luar biasa ya, dari folder kosong sampai punya layanan AI canggih. Tapi, jujur aja, sekarang ini proyek kita masih kelihatan kayak kumpulan skrip yang berantakan. Nah, hari ini kita bakal sulap kekacauan itu jadi satu aplikasi yang rapi, profesional, dan elegan. Coba bayangin deh mimpi buruk ini. Kamu lagi asik liburan, dapat kabar server mati. Atau yang lebih parah, sistem tiba-tiba crash jam 3 pagi dan pesan errornya hilang gitu aja pas terminalnya ditutup. Kita jadi kayak bener-bener buta kan, nggak tahu apa yang salah. Nah, ini masalah yang bakal kita beresin tuntas hari ini. Saya asisten Muhammad Ishak, dan di sesi kali ini kita akan melakukan sebuah transformasi besar. Kita akan merangkai semua komponen yang udah kita bangun jadi satu sistem yang cerdas, tangguh, dan yang paling penting, otomatis. Siap mengubah kekacauan jadi harmoni? Yuk, kita mulai. Gini deh, di dunia software engineering yang beneran, kita nggak bisa dong ngasih solusin file ke klien terus bilang, nih, jalanin sendiri ya, semoga berhasil. Wah, itu bukan cara kerja seorang profesional. Proyek kita harus punya satu tombol play yang jelas dan bisa diandalkan. Nah, buat naik kelas dari tahap eksperimen ke tahap produksi, ada dua pilar utama yang kita butuhin banget. Yang pertama, orkestrasi, ini buat otomatisasi alur kerja. Dan yang kedua, logging, buat mencatat semua jejak kejadian. Dua hal inilah yang jadi pembeda antara proyek main-main sama aplikasi kelas industri. Biar gampang ngertinya, gimana kalau kita pakai sebuah analogi yang keren banget? Coba bayangin kita lagi nyiapin pertunjukan orkestra simfoni yang megah, di mana setiap bagian dari platform AI kita punya perannya masing-masing. Jadi, apa sih orkestrasi itu? Gampangnya gini, ini tuh proses buat mastiin semua bagian sistem kita jalan di urutan yang benar. Sistem kita harus cukup pinter buat nanya, modelnya udah ada belum? Database-nya siap nggak? Sebelum dia nyalain layanan utamanya. Nah, inilah kerjanya si konduktor kita. Selanjutnya, logging. Udah lupain deh itu perintah print yang pesannya bakal hilang gitu aja. Di dunia industri, kita pakai logger. Dia ini mencatat semua aktivitas, mulai dari info biasa, peringatan, sampai error yang fatal ke dalam file teks permanen, lengkap dengan stempel waktu yang presisi. Ini tuh ibaratnya black box buat aplikasi kita. Oke, yuk kita bayangin lagi panggung orkestra kita. Analogi ini bakal bikin arsitektur sistem yang mau kita bangun jadi gampang banget buat dipahami dan diingat. Nah, ini dia para pemainnya. Pemain biola kita itu adalah pipeline ETL yang tugasnya nyiapin data. Penyanyi utamanya itu adalah server API kita yang ngobrol sama pengguna. Terus yang paling penting, konduktornya. Ini adalah skrip orkestrasi yang akan kita buat, dia yang mastiin biola main sebelum penyanyinya mulai. Sementara itu ada kamera perekam, nah itu logger kita yang mendokumentasikan setiap detik pertunjukan. Dan ini dia contekan atau partitur buat si konduktor. Diagram ini nunjukin logika yang bakal dijalanin skrip kita. Dia mulai, terus cek model, lanjut cek database. Kalau ternyata database-nya nggak ada, dia bakal otomatis jalanin ETL. Baru deh, setelah semuanya beres dan siap, dia bakal nyalain server API. Rapi dan aman banget kan logikanya? Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita praktek. Kita ngoding. Kita akan bangun pintu masuk utama atau skrip konduktor ini dari nol. Nanti, file ini bakal jadi satu-satunya file yang perlu kita jalankan untuk menghidupkan seluruh platform. Rancangan skripnya simple banget kok. Pertama, kita siapin sistem loggingnya. Kedua, kita tentuin lokasi file-file penting ada di mana. Dan ketiga, kita buat fungsi orkestrasi utama yang isinya semua logika buat ngecek dan eksekusi. Nah, ini dia nih magic spell-nya, subprocess.run. Fungsi ini canggih banget. Dia ngebolehin skrip konduktor kita buat seolah-olah neken tombol enter di skrip lain, misalnya pipeline ETL kita. Dan perhatiin parameter check equals true. Ini penting banget. Ini buat mastiin kalau pipeline ETL-nya gagal, seluruh sistem bakal berhenti dengan aman. Jadi nggak ngerusak data lebih jauh. Nah, ini detail kecil tapi penting banget yang ngebedain programmer amatir sama profesional. Pakai sys.exit1 pas ada error itu cara standar buat ngasih tahu sistem operasi kalau aplikasi kita berhenti karena ada masalah. Ini best practice di industri. Oke, dengerin baik-baik. Ini tips pro yang sering banget kelewat sama pemula. File log itu ukurannya bisa gede banget dan seringkali isinya informasi sensitif tentang sistem lokal kamu. Jadi, selalu tambahkan .log ke dalam file .gitignore kamu. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah unggah jejak sistem lokal kamu ke repositori publik. Sip, konduktor kita udah jadi. Sekarang, bagian paling seru. Kita bakal ngetes kemampuan sistem kita buat menyembuhkan dirinya sendiri secara otomatis. Yuk, ikutin saya.
Pertama, matiin dulu servernya kalau lagi jalan. Terus, kita sengaja sabotase sistemnya. Hapus file database knowledge_master.parquet. Setelah itu, coba jalanin lagi skrip orkestrator kita, dan lihat keajaibannya. Dan voila, apa yang terjadi? Keren banget kan? Orkestrator kita bakal dengan santai bilang, oh, database-nya hilang? Santai. Dia bakal otomatis jalanin ulang pipeline ETL buat bikin lagi database-nya dari awal, dan baru setelah itu dia nyalain server API. Elegan dan tangguh banget. Sistem kita sekarang udah pinter dan kuat, tapi kerjaan seorang pro belum selesai sampai di sini. Langkah terakhir buat bikin ini jadi proyek yang benar-benar profesional adalah ngasih dokumentasi yang layak dan merapikan semuanya. Gini, proyek software tanpa dokumentasi itu sama aja kayak proyek setengah jadi. Membuat file readme.md yang jelas, itu adalah bentuk hormat kita ke orang lain yang nanti bakal pakai proyek ini, termasuk diri kita sendiri di masa depan. Biar kalian nggak pusing nanti, ini saya kasih bocoran beberapa error yang mungkin muncul dan solusinya. Kalau kalian ketemu error subprocess, kemungkinan besar nama file ETL kalian ada yang beda. Kalau UV Core-nya nggak bisa load aplikasi, coba cek lagi, pastiin semua file ada di direktori yang sama. Jadi, kita review lagi ya pencapaian kita hari ini. Platform kita sekarang punya kemampuan self-healing, bisa benerin diri sendiri. Semua aktivitasnya kerekam rapi di file platform.log. Dan yang paling penting, sekarang cuma punya satu pintu masuk, startplatform.py. Keren! Dari sisi arsitektur dan keandalan, platform kita ini udah pro banget setara kerjaan engineer level menengah. Tapi, masih ada satu tantangan terakhir. Di sesi puncak berikutnya, kita bakal stress test sistem kita. Kita mau lihat seberapa kuat dia kalau diserang banyak request sekaligus. Apa yang kita bangun hari ini itu fondasi dari software yang andal dan profesional. Teruslah berlatih dengan konsep ini karena ini skill yang membedakan engineer yang biasa aja sama yang hebat. Jangan malas membaca materi yang sudah diberikan dari dosen kalian demi masa depan dan keberlangsungan karir kalian nantinya.